Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya Cicalengka Bandung. Masya Allah terima kasih banyak dan juga jamaah Islam itu dan di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini kutunggu kalian di rumah masa depan insya Allah. Sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang walau sudah punya cucu tidak lupa mendoakan orang tua. Ini dia tayangannya. Ini Masya Allah tepuk tangan dong Bu. Ini Masya Allah hebat banget ya. Yang namanya anak itu biar udah jadi kakek-kakek tetap anak buat orang tuanya. Ini Masya Allah luar biasa. Iya kakek-kakek. Selama-lamanya. Bener selama-lamanya tetap jadi anak. Walaupun orang tua kita sudah meninggal. Menyempatkan diri datang dan mendoakan orang tua. Kalau nggak sempat doakan habis sholat ini Masya Allah luar biasa. Nah biasanya kalau kita kirim doa nih. Atau mungkin kita ada acara kita mau kirim doa sama orang tua. Pasti ada yasinan dulu. Ini Masya Allah gitu ya buat orang tua baru kita berdoa atau mungkin pada saat kita ziarah ke rumah masa depan orang tua kita pertanyaannya apakah boleh nih kalau seandainya orang cuma bisa baca Al-Fatihah aja buat ziarah terus yang berikutnya apakah boleh kalau setelah kita baca doa kita curhat ngobrol seolah-olah dia mendengarkan apa yang kita ngomong dan dia mau ngomong balik sama kita gitu apakah boleh seperti itu Ustaz Syam mohon izin penjelasannya tepuk tangan buat Ustaz Syam. Habis guru-guru kami, Ustaz Maulana Habib Teman, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Naml 7980. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatawakkal 'ala Allah. إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين Innaka la tusmi'ul mauta. Sungguh engkau tidak bisa membuat orang mati itu mendengar. Sehingga ayat inilah yang dipakai oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha warḍaha. Ketika ditanya Ibunda Aisyah apakah orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar. Maka Ibunda Aisyah jawab pakai ayat ini. Innaka la tusmi'ul mauta. Sungguh kamu tidak bisa membuat orang mati itu mendengar. Tapi ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan oh tidak. Orang wafat itu mendengar. Buktinya ada hadis riwayat Bukhari. Mereka mendengarkan langkah kaki orang yang terakhir ketika mengantarkan mereka ke kuburan. Langkah kaki itu semakin lama semakin hilang suaranya. Sehingga ketika langkah kaki orang terakhir itu sudah tidak terdengar. Datanglah dua malaikat untuk menanyainya. Malaikat Mungkar Nakir. Oh berarti orang yang telah wafat itu bisa mendengar juga. Nah bagaimana menyatukan dua-duanya ini? Menyatukannya dengan cara apa? Karena kita tidak tahu mendengar atau tidak kita yakin aja. Yakin aja dengan doa anak soleh yang pasti sampai kepadanya. Dan diriwayatkan tidak ada yang melebihi manfaatnya daripada Al-Quran. Al-Quran itu adalah syafi'an ataupun daripada dia menjadi syafaat li ashabi untuk orang-orang yang dekat dengannya. Bisa jadi seorang orang tua dahulu ketika mendidik anak-anaknya. Nah pesan bapak cuma satu ketika wafat tiada dekatkan dirimu dengan Al-Quran. Sehingga setiap baca Quran anaknya sampai pahalanya kepada orang tua. Nggak hafal Yasin, boleh Al-Mulk. Nggak pakai Al-Mulk, boleh Al-Fatihah. Paling bagus juga baca Trikul, Qul huwallahu ahad 3 kali. Bagaikan mengkhatamkan Al-Quran. Yang jelas setiap huruf Al-Quran itu ada manfaatnya bagi yang hidup ataupun yang sudah mati. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, nah sekarang kita mau nanti kasih kesempatan Ustadz Maulana untuk bertanya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada sebuah video tayangan nih Ustadz ya. Tentang anak secara bergantian berjalan di bawah keranda ibunya. Maksudnya apa saya juga gak paham nih. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Oke sekarang kita masuk dulu nih ke segmennya Ustadz ya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Yang mana Ustadz yang mau ditanya boleh, silakan. Ini udah sebelah kiri ya. Ya. Sekarang saya mau pilih sebelah kanan. Ha, ibu. Iya. Kaget. Silakan perkenalkan dirinya Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Cicih Juarsi Ya. di Salengka, Kabupaten Bandung. Ya. Dari Majelis Talim Al Muawanah. Oke, tepuk tangan dong buat Bu Cici. Mau nanya Pak Ustadz? Saya mau nanya Bu. Ya. Bu, percaya nggak kalau orang yang sudah meninggal dulu itu, nenek-nenek dan sebagainya, tiba-tiba dia meninggal baru lagi, percaya nggak kalau mereka ketemu? Gak percaya Ustadz. Kalau mau percaya, mati dulu ya. Bukannya yang udah mati sibuk sama urusannya ya Ustadz. Iya juga ya. Tepuk tangan dulu. Iya, Hebat juga. luar biasa. Ibu, pertanyaan berikutnya, itu bajunya garisnya Italia atau Palestina Bu maksudnya Bu? Iya. Palestina cinta. Oh Palestina Oh, maksudnya. cinta Palestina. Masya Allah cinta Masya Palestina. Makasih banyak Ibu. Bagus ya Bu, kalau ada donasi-donasi Palestina dibantu ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Karena lagi musim dingin di sana. Ya. Dia lagi mau ngucapin salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Cici. Tepuk tangan dong buat Ibu Cici. Orang lagi bahas Palestina. Iya dia lagi mau ngucapin salam. Bapak ngomong Izin lagi. lagi. Sosial saudara kita itu di Palestina. Mereka lagi tidak punya rumah, musim dingin. Baiklah. Aduh ya Allah mau masa depan kuburan dong. Jamaah. Yeay. Apakah roh itu bertemu? Roh yang sudah meninggal. Kemudian ada yang meninggal lagi. Apakah ketemu? Nah, jawabannya? Hah? Ketemu. Kalau tadi nggak mungkin ketemu. Orang pada sibuk. Lagi arisan sibuk. Betul, dua-duanya benar. Ketemu, ada yang tidak ketemu. Dua-duanya benar. Maka ada dua roh di sini. Ada roh yang disiksa, itu sibuk dengan disiksa. Ada roh yang tidak disiksa, sibuk dengan mendapatkan kenyamanan. Maka roh itu bergerak dari alam arwah menuju alam rahim. Dari alam rahim menuju ke alam dunia. Setelah itu alam barza, namanya alam penantian, menunggu datangnya kiamat. Maka mereka itu diberi rezeki oleh Allah. Kiriman pahala dari orang keluarganya, ada kiriman-kiriman, ada yang ziarahi kubur, ada yang bersedekah. Bu, kalau sedekah ada pembangunan masjid, tidak ada salahnya kalau kita nih yang di rumah sedekahlah dengan niat pahala untuk orang tua supaya dapat jariah juga orang tuanya. Bu, kalau ada acara maulid, duduk-duduk, ada tuh sumbangan lewat, apa namanya Bu? Kenceleng itu. Ya, apa salahnya kita niatkan? Kemudian yang kedua, dia bisa bertemu. Oh, saling bercerita, gimana kabar anakku di sana gitu. Ya Allah kebetulan saya habis mampir ke sana kemarin gitu. Oh iya. Iya. Ya Allah jangan aja lanjutin serem. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan Ustadz Maulana, Masya Allah. Oke kita lanjut lagi waktunya sekarang memberikan kesempatan kepada jamaah yang di sini untuk mewakili jamaah yang di rumah bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Gantian dari sebelah sini. Iya Bu, boleh. Maaf, silakan. Berdiri Bu, boleh Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tursina dari Majelis Talim Al-Munaroh. Walmunaroh. Al-Maunah. Unah. Al-Maunah. Ulang Bu, awal. Al-Maunah. Maunah. Dari Cicalengka. Cicalengka, tepuk tangan dong, Masya Allah. Iya, silakan Ibu mau bertanya sama siapa? Saya akan bertanya kepada Ustadz Sam. Ustadz Syam, boleh Siap, Ustadz Ibu. Syam. Memang betul Pak Ustadz kalau orang tua yang meninggal dan dimandikan dan sebelum dikubur itu ruhnya melihat kita. Dan jasadnya harus mandikannya secara pelan-pelan. Oh. Sekian pertanyaan dari Ibu kalau nanti wafat mau dimandikan pelan-pelan atau kenceng-kenceng? pelan-pelan. Kenapa? Karena biar nggak sakit. Kok tahu? Karena kita kalau dipegang keras-keras juga sakit. Sakit. Nah, katanya orang meninggal lebih sakit lagi ya Kan. sentuhannya. Oke itu aja Ibu. Ya.
Iya. Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tursina ya, bener ya? Nama bukit ini. Silakan Bapak guru-guru Ustaz Syam. kami Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami akan Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Jadi bukan setiap yang bernyawa pasti mati, tapi merasakan. Berarti mati itu ada rasanya. Dan saking sakitnya dicabut nyawa, sehingga ditanyakan kepada Ibunda Aisyah apa yang terjadi ketika seseorang dicabut nyawanya dan bagaimana perasaan orang tersebut. Maka Ibunda Aisyah menjawab sebagaimana beliau pernah tanya kepada baginda Nabi SAW. Ketika seorang yang akan memandikan mayit datang, maka mereka orang-orang yang telah dicabut nyawanya akan berkata, keluarkanlah cincin dari jari-jariku dengan perlahan. Kau keluarkan, jangan sampai menyakiti tubuhku. Karena sakitnya dicabut nyawaku masih terasa sampai sekarang. Maka ruhnya memanggil-manggil kepada orang yang hendak mencabut perhiasannya, pelan-pelan, pelan-pelan. Aku masih merasakan sakitnya dicabut nyawaku. Jangan sampai kau cabut cincinku, perhiasanku, itu tambah menyakiti daripada diriku. Lalu dibukalah pakaiannya dengan mengatakan, pelan-pelanlah kalian membuka pakaianku. Jangan sampai itu melukai kembali daripada jasadku. Jangan sampai itu menyakiti daripada diriku kembali. Karena saking sakitnya aku rasakan daripada dicabutnya nyawaku. Lalu diusaplah daripada badannya, digosoklah daripada badan tersebut, jasad tersebut karena dimandikan. Mereka pun kembali berkata, pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan kau genggam daripada tubuhku ini keras-keras. Karena kedatangan malakul maut mencabut nyawaku, itu sudah sangat menyakiti tubuhku. Jangan sampai dengan engkau memandikanku dengan keras, itu menambah daripada sakitnya yang aku rasakan barusan. Tolong pelan-pelan, masih belum hilang rasanya sakitnya dicabut nyawaku barusan. Maka mereka akan berkata demikian. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Satu, keluarga yang ditinggalkan. Ketika ada seseorang yang dimandikan, maka bacalah surah Al-Mulk. Kalau lagi dimandikan, kita baca surah Al-Mulk. Jadi sibuk nangis boleh, meneteskan air mata boleh. Tapi mulut ini subhanallah dijaga dengan cara apa? Dengan cara membaca surah Al-Mulk. Atau yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Kalau ndak bisa baca Quran, ndak mau baca Quran, minimal diam. Kenapa? Karena makin tersiksa kalau ada yang cerita-cerita tentang orang yang meninggal dunia dan yang dicerita bukan kebaikannya. Mestinya yang dicerita adalah kebaikannya. Kemudian berpesan kepada orang yang tidak ada hubungan ataupun bukan mahramnya atau bukan petugas. Tolong ndak usah ngintip-ngintip kalau ada orang memandikan jenazah. Iya, so pengen tahu kepo, buka-buka Ada kontennya. ibu-ibu datang ya kepo-keponya. Orang udah Iya. tutup, setengah mati orang tutup. Masih kepo, ini udah ada, subhanallah. Apalagi yang dimandikan lawan jenis, subhanallah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi, satu orang lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya dari sini atas deh gantian biar adil. Boleh, silakan Ibu. Mohon izin berdiri. Perkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eti Sumiati dari Majelis Al-Maunah Cicalengka, Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Eti. Pertanyaannya sama siapa Ibu? Habib, Boleh Ibu, silakan. Boleh, silakan Ibu. izin bertanya Habib. Kalau membicarakan rumah masa depan dengan orang tua sangat sedih. Karena saya sudah setua, udah punya cucu tapi belum bisa nyenengin orang tua sudah tidak ada Pak.
Jadi izin bertanya, yang saya tanyakan dalam Islam itu mana yang diutamakan, menabur bunga atau menanam tanaman atau menanam rumput di rumah masa depan kita atau di kuburan orang tua kita? Demikian pertanyaan saya, Habib, mohon dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, tepuk tangan sekali lagi dong buat ibunya. Silakan dijawab Habib, fadhal. Ya akhir afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam penjelasannya dalam kitab Al-Lulu wal Marjan, hadis sahih Bukhari, Muslim yang di dalamnya sangat-sangat kedudukan yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati makam atau kuburan melihat dua orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Dia menganggap duanya ini adalah azab yang ringan baginya. Padahal wa innahu lakabirun. Sungguhnya azab ini besar baginya. Yang satu adalah karena kencingnya nggak cebok. Makanya kencing harus cebok. Yang satu lagi karena dia namimah, tukang adu domba. Yang dimana di dalamnya ini didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menaruh apa? Menaruh pelepah kurma. Ditaruh pelepah kurma itu dengan hadisnya Rasulullah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni keduanya sampai pelepahnya itu kering, dari basah sampai kering. Yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada makom manapun, kecuali dua makam ini. Ya kan? Ada sahabat yang menjelaskan bahwasanya apa? Bahwasanya ini adalah satu keberkahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sehingga doanya tersebut menjadikan satu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut kami, bermazhab Imam Syafi'i berbeda mungkin dengan mazhab yang lain. Karena mazhab yang lain itu mengatakan bahwasanya nggak ada itu seperti itu. Karena apa? Karena semuanya juga bertasbih kepada Allah. Atau merusak makam yang lain. Taruh rumput boleh, ditaruh pohonan boleh. Karena apa? Setiap daunnya bertambah daripada yang bertasbih. Bukan hanya pasir, batu ataupun tanah yang ada di situ. Melainkan yang hidup tadi, yakni pohonan tersebut bertasbih kepada Allah. Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sungguhnya bertasbih kepada Allah. Oleh karena itu, kalau misalkan tadi ada pertanyaannya bagus, Masya Allah. Mesti ditaruh apa nih? Ditaruh tanaman boleh, mau ditaruh rumputan boleh. Ditaruh pohonan juga boleh, bismillah, nggak jadi masalah. Karena apa? Ala niatihim, atas niatnya. Dan insya Allah Allah mencatat daripada amalnya. Dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan sama seperti Rasulullah tadi. Amin, amin, amin. Tepuk tangan dong Bu. Jadi jangan cuma ditanemin doang, tapi nggak didoain. Mendingan didoain anak-anak yang soleh dan soleha. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi karena ada informasi menarik dari guru kita Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam. Ustadz, lagi ngapain kok sejadahnya disemprot-semprot spray kayak gini? Bukannya udah mau mulai tausiahnya. Masa baru mau disetrika, Tat? Aduh subhanallah, ini tuh emang spray. Istri saya juga biasa pakai di rumah untuk setrika. Tapi spray ini juga bisa untuk semprot alat-alat sholat. Supaya alat sholat kita wangi dan nggak bau apek. Emang Mbak Mesya khusyuk berdoa sama Allah kalau alat sholatnya bau apek? Jujur sih Tat, sebenarnya nggak mungkin husuk, tapi kan masih khawatir Tat. Emangnya boleh kalau spray ini disemprot ke alat sholat kita? Soalnya jujur Tat, aduh ini mau kena aku tuh gampang banget apeknya. Abis kan basah-basah langsung dipakai, jadi ya nggak bisa husuk Tat. Nah jadi gimana nih Tat, boleh gak sih kita nyemprotin parfum ke alat sholat kita? Nah itu dia, memakai wangian atau parfum merupakan salah satu sunnah Nabi SAW. Nabi dan para sahabat juga sangat senang menggunakan wangian ataupun parfum. Bahkan ketika sholat Rasulullah SAW pun menganjurkan memakai wewangian atau parfum. Selain dapat membuat tubuh terasa wangi dan segar, juga dapat memberikan rasa percaya diri saat bersama orang lain. Tapi wangi-wangian yang seperti apa? Harus yang halal
halal ya, kayak Kispray ini. Kalau saya sih dan keluarga selalu menyiapkan Kispray untuk dipakai di rumah. Produk asli Indonesia yang sudah menemani keluarga Indonesia selama 22 tahun dan halal lagi. Gak lupa juga nih, saya selalu bawa Kispray di botol kecil gini biar praktis dibawa kemana-mana kayak gini nih. Bismillah. Nah, ini dia. Jadi kalau mau sholat dimanapun, kapanpun tinggal aku semprot deh. Aku contohin ya. Bismillah. Tuh. Nah kalau sudah wangi begini, saat sujud sholat kita itu mesti ada satu anggota tubuh yang sangat dianjurkan menyentuh sejadah, yaitu hidung kita. Subhanallah, kita praktek ya. Allahu Akbar. Ya. Gitu ya, Tat. Nah, kalau sudah wangi, insya Allah lebih khusyuk dan berdoa juga jauh lebih nyaman. Karena ketika sujud kita seperti sedang kiss dan pray. Subhanallah. Cocok kan dengan namanya Kispray. Nih Mbak Mesya coba dulu deh, semprot ke mukena, silahkan. Oke, aku coba ya, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Bener ya Tat ya, Masya Allah. Benar-benar wangi Kispray ini seperti parfum yang mewah banget ya Tat. Jadi auto betah ketika harus berdoa berlama-lama ke Allah. Kalau alat sholatnya wangi kayak begini. Nah, alhamdulillah. Dan jangan lupa ya, bawa yang botol kecil ini kemanapun kita pergi. Insya Allah kalau pakai Kispray wangi sepanjang hari dan enggak bau apek lagi. Karena Kispray wangi mewah, teman beribadah. Alhamdulillah. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini, kutunggu kalian di rumah masa depan. Insya Allah. Nah sekarang pertanyaannya nih yang terakhir nih buat guru kita ya. Wasiat-wasiat apa yang diberikan Rasulullah kepada seorang anak ya yang punya atau mungkin yang orang tuanya telah wafat sehingga orang tuanya mendapatkan kenikmatan nih di rumah masa depannya atau di dalam kuburnya. Mohon izin penjelasannya Bib. Tepuk tangan buat guru kita B. Usman. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baina nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun min bani Salimah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birrin abwaya syai'un abarahuma bihi ba'da mautiha. Di sini dijelaskan suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di daerah Bani Salimah. Suatu saat kami pernah berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah mereka Bani Salimah. Ia berkata, ya Rasulullah, apakah masih ada bentuk bakti kami ataupun perhatian kami kepada kedua orang tua kami ketika mereka telah berpulang ke rahmatullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka jawabannya adalah iya, ada. Yang pertama adalah bentuk baktimu kepada orang tuamu adalah mendoakannya. Tadi itu bukan hanya taruh rumput, taruh pohonan tapi nggak didoain. Ya ini doakan, bacakan Fatihah, bacakan Al-Quran, bacakan Yasin, bacakan tahlil, bacakan lagi apa? Bacakan lagi Al-Quran, hatamin Quran 30 juz. Terus sedekahkan atas nama orang tua tersebut. Ini bentuk baktimu. Yakni apa? Yakni jadi hamba Allah yang selalu senantiasa mendoakan orang tuanya. Wabil walidaini ihsanan. Ini bentuk baktimu kepada orang tuamu ketika orang tuamu berpulang ke rahmatullah. Yang kedua adalah meminta ampunan untuk keduanya. Jadi doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini dibaca setiap habis sholat. Setiap habis sholat baca, ya Allah ampunilah dosa orang tua kami ya Allah.
kuatkanlah iman, Islam, takwanya yang bersamanya ya Allah sampai hari kiamat ya Allah. Sehingga apa? Sehingga dia bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Mereka membawa iman dan takwanya, bisa berjumpa dengan Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mendapatkan rahmatnya Allah. Dengan iman dan takwanya itu bisa membawanya lewat jembatan Siratal Mustaqim kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar. Jadi doakan, tidak pernah henti-hentinya doakan ya Allah, ampunilah. Sehingga apa? Sehingga kita dikatakan menjadi anak yang soleha ataupun anak yang soleh. Terus apa lagi? Memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Misalkan orang tua kita punya nazar, bayar nazarnya. Jangan makan warisannya doang, tapi bayar nazarnya. Terus apa lagi? Terus menjalankan apa yang diamanatkan, kerjakan amanatnya. Kerjakan daripada apa yang diperintahkan orang tua kita. Kita tahu bahwasanya kalau misalkan kita menjadi anak yang soleh ataupun soleha, menuruti orang tua yang cara yang ma'ruf dengan cara yang baik. Bukan cara yang tidak baik. Terus apa lagi? Menjalin silaturahmi kekerabatan. Dan temuin teman-teman orang tua kita, bersilaturahmi kepadanya, jalin kebaikan di dalamnya. Dan tentunya kalau punya rezeki banyak, sedekahkan atas namanya, badalkan haji, badalkan umrah. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Nah sekarang kita dengarkan kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana untuk tema kita pagi hari ini. Silakan Ustadz. Kutunggu kalian di rumah masa depan. Manusia itu dari tanah, kembali ke tanah dan dibangkitkan dari tanah. Nah kalau berbicara manusia dari tanah, artinya asal penciptaan manusia dari tanah atau saripati tanah. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat bahwa ketika 4 bulanan roh itu dimasukkan bersama dengan saripati tanah yang ada nanti kelak di mana nanti dia dimakamkan. Di mana nanti dimakamkan atau tanah pak baunya kalau bahasa Bugis. Nah dari situ Masya Allah asal penciptaannya. Kemudian dari tanah kembali ke tanah. Maka kewajiban muslim atas muslim lainnya yang sudah meninggal dunia. Bagi orang yang hidup atas orang yang mati adalah memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Memandikan karena najisnya. Kemudian mengkafani untuk menutup auratnya. Kemudian mensolati karena ibadahnya. Dan menguburkan karena baunya. Maka dikuburkan sampai tidak tercium bau mayat itu. Maka itulah kewajiban sebagai fardu kifayah. Maka kalau sudah ada yang menjalankan amanlah. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Yakni dari tanah kembali ke tanah dan kelak nanti akan dibangkitkan dari tanah di yaumul kebangkitan. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, Masya Allah. Ayo semua jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah sama-sama kita angkat tangan kita. Kita dengarkan doa dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin, fadhal Ustadz Syam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا الله ampuni kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Jikalau masih hidup panjangkan umurnya, jikalau sedang sakit maka sembuhkan ya Allah. Jikalau sudah meninggal dunia terangkan kuburnya dan pertemukan kami kembali di Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.